Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita coba membuat video simulasi perkuliahan. Semoga saja bermanfaat bagi Anda yang sekarang belajar di rumah ataupun di kos masing-masing. Kita mulai terlebih dahulu dari perkuliahan yang kedua. Di sini adalah tentang komponen pemrograman komputer, ya. Di sini jadi apa namanya seperti yang sudah pernah saya kemukakan sebelumnya bahwasanya dalam sebuah mekanisme pemrograman komputer itu pertama kali adalah kita harus memisahkan pertama proses untuk membaca, ya, membaca, kemudian nanti proses untuk perintah untuk memproses data, kemudian untuk menulis. Jadi prosesnya itu apa namanya, ada beberapa proses yang harus dilewati dalam pemrograman komputer. Kalau yang secara apa namanya prinsip bahwasanya sebuah pemrograman itu mulai dari masalah kita ganti coba yang ini. Jadi masalah-masalah, kemudian masalahnya ini harus ada kejelasan, ya, batas-batas masalah itu bagaimana. Artinya sebelum pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas, semakin jelas kita mengidentifikasi masalah yang akan kita selesaikan, maka semakin jelas pula solusi yang akan kita berikan, seperti itu. Setelah masalah ini jelas seperti itu, kemudian nantinya kita harus tahu dulu adalah fungsi penyelesaian masalah. Nah, di sini memang harus ada teori-teori ataupun info ataupun teori yang mendukung dari nantinya solusi yang kita akan hasilkan, seperti itu. Jadi fungsi di sini adalah merupakan hubungan antara output dan input yang nantinya ini akan berlangsung, terutama inputan ini akan berlangsung di dalam proses. Di dalam proses. Sebagai misal saja sudah saya terangkan apa itu fungsi, misalkan saja A sama dengan B plus C, berarti ini B ini merupakan inputan, C ini merupakan inputan, dan kemudian sama dengan itu merupakan persamaannya yang menghubungkan antara output dan input. Kemudian proses ataupun operasinya ini di sini penjumlahannya. Ini prosesnya. Ini outputnya, seperti itu. Ataupun biasa kita sebut dengan di sini A ini adalah sebagai dependent variable. Dan ini disebut B maupun C ini disebut dengan independent variable. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu masalah, maka ini harus ada kejelasan dulu hubungan input dan outputnya seperti apa, baru kita akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi ini merupakan solvernya, ya, solvernya ataupun solusinya di sini. Kemudian ini adalah input, itu merupakan nanti input yang akan kita masukkan, ya. Jadi ini merupakan solusinya. Nah, ini merupakan, ya, dapat dikatakan hubungan antar masalahnya seperti apa ataupun antar variabelnya seperti apa, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini di sini sudah, jadi nanti prosesnya atau perintah membaca, kemudian perintah proses data, kemudian proses perintah untuk menulis. Nah,
Kemudian tahapan-tahapan menyelesaikan masalah dalam hal ini adalah untuk membuat tahapan pemrograman, yaitu yang pertama, yang tadi saya sudah tuliskan, bahwasanya kita harus tahu terlebih dahulu tentang masalah yang akan kita selesaikan. Sudah saya beritahukan tadi bahwasanya semakin kita jelas masalah yang akan kita selesaikan, maka langkah-langkah yang akan kita perbuat pun akan jauh lebih jelas. Dan hal ini pun untuk menyelesaikan masalah untuk tahap yang berikutnya di sini, tentu saja kita harus didukung oleh info ataupun teori terkait dengan masalah-masalah tadi ini. Jadi ketika sebagai misal saja, tentu saja Anda akan mengalami kesulitan mengerjakan soal-soal yang saya berikan, yang kemarin sudah saya perintahkan, jikalau Anda tidak tahu hubungannya ataupun teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu apa, seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya adalah untuk menyelesaikan langkah-langkah, ya. Menyelesaikan langkah-langkah ini, maaf. Nah, menyelesaikan langkah-langkah di sini, ini kita sebut sebagai algoritma. Nah, ini kita sebut dengan algoritma. Jadi merupakan runtutan untuk runtutan proses, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di dalam algoritma ini kita memerlukan teori terkait, yaitu tadinya kita harus mengenal masalah fungsi tadi, hubungan ataupun kita sebut sebagai hubungan sebab akibatnya, ya. Jadi hubungan sebab akibat itu dapat dikatakan tadi saya mengistilahkan sebagai output, ya, fungsi, ya, fungsi itu terdiri dari ada output, kemudian sama dengan fungsi ini merupakan inputannya. Jadi hubungan antar input, kemudian ini akan menghasilkan di dalam sebuah outputan ataupun solusi. Nah, ini yang kita sebut dengan solver ataupun solusi tadi. Kemudian yang prinsip di dalam perkuliahan ini adalah kita tahu tentang mekanisme ataupun runtutan-runtutan bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan untuk tahap berikutnya, untuk menuliskan program, kita tentu saja harus mengetahui bahasa yang digunakan. Setelah logika sudah tahu, logika yang di sini akan membentuk solusi. Nah, solusi ini harus disampaikan kepada bahasa yang benar, menggunakan bahasa, untuk apa? Untuk dapat diselesaikan oleh proses komputer. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah menjadi solusi, ya, solusi yang dibentuk dalam apa ini? Di sini solusinya itu dalam bentuk algoritma atau runtutan-runtutan tadi, maka berikutnya adalah membuat suatu bahasa. Lah, nanti yang kita gunakan bahasanya sebetulnya kalau bahasa pemrograman macam-macam, ada C++, macam bahasa, ada Turbo Pascal, ada C++,
ada macam-macam sekali, dan kita akan menggunakan adalah bahasa MATLAB yang ini paling familiar nantinya yang kita gunakan di sini. Kemudian kita lanjutkan setelah bahasa dari kata-kata memerintahkan, sudah jelas, kemudian kita menggunakan bahasa yang jelas, kemudian setelah menjadi sebuah program, kita menguji program itu. Ini intinya di sini apa sih? Apakah solusi yang kita bahasakan di dalam proses memerintah komputer tadi bisa berjalan dengan benar? Nah, ini pengujian. Tentu saja kalau misalkan step ini sudah terselesaikan, sudah kita uji, oh ya, sudah betul ya, sudah selesai, seperti itu. Nah, biasanya orang-orang di teknik mesin kita hanya fokusnya kepada sini saja. Yang penting Anda bisa melangkah di dalam algoritma ini. Algoritma Anda betul, maka ini penulisan program ini bisa diselesaikan oleh teman-teman kita yang ada di elektro dan sebagainya, seperti itu. Baik. Kemudian kemarin ada pertanyaan yang banyak sekali terhadap saya, masalah running yang manual itu seperti apa, Pak? Running manual adalah ketika kita mencoba menjalankan proses algoritma sebelum kita bentuk ke bahasa perintah ataupun perintah komputer ataupun pemrograman. Nah, ini disebut dengan running manual, seperti itu yang saya maksudkan dengan running manual. Baik, akan saya beri contoh yang simpel saja, seperti ini ya. Misal, ini adalah kita punya soal seperti ini, yang mudah saja. Misalkan saya punya permasalahan A sama dengan B plus C, seperti itu. Lalu bagaimana proses apa ini adalah dari outputannya, ini adalah inputannya, seperti itu. Kemudian proses di algoritmanya bagaimana? Bisa kita tuliskan seperti ini jangan sampai lupa. Pertama kali kita tuliskan dulu start ataupun mulai. Setelah itu proses berikutnya kita akan membaca. Apa yang kita baca? Ini membaca ya, nanti dihafalkan apa tanda-tanda membaca, kemudian menulis, kemudian output, input itu seperti apa, ini adalah input ataupun kita harus membaca terlebih dahulu. Ini saya tuliskan di sini aja supaya tidak bingung. Baca B dan C. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Kita masukkan ke persamaannya tadi, yaitu apa di situ? Ini prosesnya. A sama dengan B plus C, seperti itu. Kemudian setelah itu maka akan timbul outputnya, yaitu nantinya A sama dengan berapa. Ini adalah hasilnya, seperti itu. Kemudian di sini selesai. Nah, selesai ataupun finish ya. Bisa tuliskan, maaf ini agak beda tadi. Bentar saya hapus supaya menggunakan yang sama.
Bentar, kok tidak bisa masuk ke sana ini. Tuh, sebentar, ini iris sama dengan. Ini saya hapus dulu supaya sama. Ini karena tadi. Ini finish. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan, ini adalah algoritma. Kita sebut dengan algoritma. Ini saya beri warna yang lain. Saya beri warna yang lain ya. Misalkan ini warna ini. Ini disebut dengan algoritma. Nah, ini algoritma ini. Oke, ini algoritma yang sudah Anda buat. Kemudian saya akan membuat running yang tadi ya. Running itu bagaimana Pak? Running manual. Nah, running manual itu kita mulainya dari sini. Misalkan taruhlah kita akan, ini biasanya kalau membaca itu sudah ada masukannya ya. Ada masukannya, misalkan taruhlah di sini B sama dengan berapa? 2. Kemudian C sama dengan 3 misalkan. Ini adalah inputan kita. Nah, kemudian nanti di sini berarti akan menghasilkan A sama dengan B plus C. Berarti 2 ditambah 3 seperti itu sehingga A sama dengan 5. Nah, ini adalah running yang pertama. Nah, misalkan ya. Kemudian berikutnya ini kita bentuk lagi run yang kedua coba. Nah, run yang kedua B sama dengan misalkan 4. C-nya sama dengan misalkan 6 seperti itu. Sehingga di proses ini ya ini runtutannya seperti ini. Nah, ini satu garis di sini. Ya. A sama dengan berarti 4 ditambah 6. Ini akan menjadikan A sama dengan 10. Seperti itu. Itu yang dimasukkan dengan running. Tentu saja kalau misalkan programnya sesederhana ini, berarti Anda cukup memasukkan satu run saja sudah cukup seperti itu. Ya. Bentar. Oke. Oke, sampai sini insya Allah ada gambaran ya. Kemudian kita akan menggunakan untuk diagram alir untuk memecahkan tahapan penyelesaian tadi sudah saya terangkan. Jadi intinya fokusnya Anda harus mendalami dulu ataupun menghafalkan ini runtutan-runtutan ini yang tentu saja ini sudah menjadi apa namanya kita bahas di pertemuan saya sebelumnya seperti itu. Nah, sebagai contoh saja ini adalah sebuah apa namanya sebuah algoritma. Apakah ini sudah di running? Tentu saja belum seperti itu. Ini masih bentuk algoritma yang nantinya bisa kita running ya ataupun manual running seperti itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tentu saja pada waktu baca di sini kita masukkan misalkan A, misalkan A-nya sama dengan berapa? Misalkan 3 ataupun 2, maaf, 2. B sama dengan berapa itu? 3 misalkan. Terus C sama dengan 4 seperti itu. Ini proses running tadi. Manual running ataupun running manual tadi. Nah, setelah itu nantinya di step hitung di sini nanti Anda akan menghitung di situ. Yaitu D sama dengan B kuadrat. B kuadrat berarti berapa itu? 9 ataupun 3 kuadrat. 3 kuadrat ditambah dikurangi 4 dikalikan A
berarti 2 dikalikan C berarti 4. Nah, itu nanti hasilnya apa namanya merupakan D itu berarti berapa itu? 9 dikurangi, ini berarti 9 dikurangi berapa itu? 832. Nanti sama, ini D sama dengan 9 dikurangi ya 4 kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini pun Anda harus terbiasa ya. Penyelesaian seperti ini maka yang harus diselesaikan adalah fokusnya kepada perkaliannya dulu. Jadi ini kita harus menyelesaikan ini dulu. Mudahnya lagi ya kita beri apa namanya kurungan seperti ini ya. Jadi kurung supaya apa? Supaya fokus di situ dulu, kita selesaikan di situ dulu. Berarti 8 kali 4 sama dengan 32. Berarti ini sama dengan berapa ini D ini? D ini adalah semisal saja berarti 32 dikurangi 9 berarti minus 32. Lah, di sini nantinya sudah sampai sini, kita masuk kepada sini. Nah, ini ada pertanyaan if tadi. Apakah D ini kurang dari 0? Minus 32, maaf, keliru tadi saya nulisnya. 23, maaf. Minus 23 ini kurang dari 0. Sehingga di situ kalau 0 dari 0, maka jawabannya adalah tidak ada akar real. Nah, kalau tidak ada akar real, berikutnya apa? Ya sudah, stop seperti itu saja. Nah, sehingga nanti ini running manual 1, misalkan Anda pun bisa menjalankan untuk manual, maaf, ini manual 1, kemudian ini yang 1 ya, pertama, Anda pun bisa menjalankan manual running yang kedua, misalkan A-nya sama dengan 5. Lebih banyak yang B-nya saja 2 misalkan, kemudian B-nya sama dengan 5, kemudian C-nya sama dengan 1. Tentunya dengan proses seperti ini pun Anda bisa menghasilkan untuk D yang kedua. D yang kedua berapa itu berarti? Berarti ada 5 kuadrat dikurangi dalam kurung 4 kali 2 kali 1. Berarti D ini sama dengan berapa ini? 25 dikurangi dalam kurung 8 ya. 8 berarti ini sama dengan menjadi 17. Nah, kalau ini prosesnya yang running yang kedua ini menghasilkan 17, berarti akhirnya apa di sini? Apakah kurang dari 0? Jawabannya tidak. Kalau tidak, apa yang akan kita jalankan? Berarti nanti kita menjalankan di sini. Menjalankan masuk kepada A, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apakah D ini sama dengan 0? Di sini ternyata D-nya kan 17. Berarti ini tidak. Karena tidak, nanti untuk penyelesaian X1 dan X2 nanti bisa diproses seperti ini. Ya, itu adalah penjabaran saya tentang apa itu manual running ataupun running manual ya, dan dengan kita itu tidak memasukkan ke komputer tapi kita mencoba memasukkan inputan ya, input yang kita masukkan kemudian nantinya kita simulasikan. Jadi simulasi dengan langsung kepada algoritmanya. Semoga bisa ditangkap. Terima kasih. Salam. Baik, begitu saja yang saya tampilkan untuk kali ini.
Jadi semoga memberi pencerahan tentang apa itu manual running. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.